Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat hukum sekalian, kami lagi nih modal kalian debat dan tarung gagasan di warung kopi, ya kan? Dah Ramadan lagi bro, yang kelima nih sekarang nih. Hari kelima. Iya hari kelima. Terus ternyata Nikita Mirzani ada video viralnya bro. Apa video viral? Nah kita lihat dulu nih videonya. Nah, video itu bro. Yang gini-gini. Ah iya. Udah lu lihat kan? Udah. Pakai baju oranye bro. Habis berarti dia diperiksanya udah posisi tersangka bro. Ya udah tersangka. Oh periksa berarti ini BAP tersangka. Ya BAP tersangka. Terus pertanyaan gua, terus dia udah keluar. Pertanyaan gua, apa dasar hukumnya dia boleh berlenggak-lenggok pada saat keluar dari Polda Metro ya? Polda Metro. Nah, itu pertanyaan gua. Ada nggak tuh di istilah di hukum acara pidananya? Selama ini nggak diatur. Catwalk bro. Itu kan catwalk bro. Oke, dia model ya? Iya. Enggak. Udah ada itu ya. Oke, dia keluar tiba-tiba jadi ditahan. Itu nanti pertanyaan gua. Pertanyaan gua ini kenapa tiba-tiba kok Nikita Mirzani ditahan? Ya Nikita Mirzani ditahan kalau berdasarkan pemberitaan dia kan dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemerasan oleh seorang dokter sekaligus pengusaha skincare. Dilaporkan meminta sejumlah uang. Nah, akhirnya dilaporkan lah. Awalnya sih gara-gara dia mereview produknya skincare itu. Nah, dibilang uang itu untuk uang tutup mulut. Bentar. Dia nge-review uangnya untuk uang tutup mulut. Nggak ngerti gua, gimana? Jadi yang dia review itu negatif lah gitu kan. Oh, kurang pas. Kurang pas. Mengenai gitu. Testimoninya dia itu negatif soal produk yang dikeluarkan oleh si pelapor ini. Gitu bro. Jadi akhirnya mungkin pelapor ini ngerasa ketakutan atau gimana, tiba-tiba menghubungilah asistennya Nikita Mirzani. Nah, dalam komunikasi itu terjadi yang namanya permintaan sejumlah uang. Aduh. Itu dan menurut pemberitaan sudah ada uang yang ditransferkan sebanyak 2 kali. Jumlahnya 2M udah ditransferkan, bro. Tapi setelah video itu berarti nggak ada video Nikita Mirzani lain dong harusnya. Kan disuruh bayar nih 5 miliar, diminta ya berarti dibayar. Diminta. Menurut pemberitaannya. Iya, diminta. Terus dibayarkan baru 4 miliar. Ya kalau menurut pemberitaan 2 miliar berarti 4 miliar. 4 miliar kurang 1M. Ini kenapa kok tiba-tiba ada pemerasan, tiba-tiba ada pembayaran? Untuk serba ini nih mengganjal nih. Pemerasan itu apa dulu sih kok? Ya kalau yang dimintanya itu kan 5M ya kalau di rekaman suara yang beredar gitu kan. Nah, cuma kalau dari hasil pemberitaan baru yang udah di store baru 4M. Ya mungkin 1M-nya lagi masih belum dibayar mungkin. Enggak, pemerasannya kenapa? Kan tadi yang hubungin pelapornya, bingung juga. Biasanya kan kalau yang hubungin kalau memeras itu kita misalnya si pemeras yang datang ke orang yang mau diperas kayak orang dipalak gitu. Ya itu kan awal terjadinya komunikasi karena takut diungkit lagi terkait dengan produknya dari sisi negatif ya. Nah dia khawatir hal itu. Nah dimintainlah sejumlah uang untuk tutup mulut. Nah dari video yang beredar sih seperti itu gitu. Nah akhirnya dimintain uang, mungkin karena gerah dimintain uang terus, akhirnya si korban ini bikinlah laporan polisi. Dan laporan polisi diproses, diperiksa, hingga akhirnya Nikita Mirzani ditetapkan tersangka dan sekarang dilakukan penahanan. Ya berarti pemerasan itu menurut polisi ada cukup bukti dong? Ya ada cukup bukti, makanya dia ditetapkan sebagai tersangka. Antara lain kan bukti komunikasi, terus ada juga bukti dokumen, terus flash disk. Nah bukti-bukti ini yang mengakibatkan 2 orang itu menjadi tersangka dan ditahan, termasuk asistennya itu kan, karena asistennya kan komunikasi langsung dengan si pihak pelapor. Seperti itu bro. Ya terus mengenai pemerasan ini emang masuk bro unsurnya kalau misalnya dilihat dari
kan yang hubungin tadi pelapornya, terus Nikita Mirzani, ya disuruh melakukan sesuatu kan dia. Lu jangan nge-review jelek dong, gua kasih inilah buyout misalnya, atau mungkin tadi kan diminta bahasanya diminta 5 miliar gitu ya, diminta 5 miliar. Itu memang POV-nya tuh udah bisa POV pemerasan. Ya Secara penafsiran. Gini ya, kalau untuk gambaran lebih detailnya itu kan mungkin yang lebih paham itu kan sisi lawyernya lah ya, harusnya yang menjelaskan seperti itu. Coba kan kalau kita ini kan hanya berdasarkan pemberitaan dan teori gitu dan dihubungkan dengan teori hukum gitu kan. Betul. Maka kalau sekilas dari delik yang dilaporkan itu kan unsur pemerasan itu memang orang diminta untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman dan orang itu dimintai sejumlah uang atau memberikan sesuatu lah terhadap si korban ini, bro. Nah, kalau unsur memberikan sesuatunya kan sudah ada terpenuhi. Nah, cuma tinggal kita lihat apakah unsur pengancamannya itu ada atau tidak. Itu kan yang perlu dibuktikan nanti di dalam persidangan. Karena kan selama ini bukti yang muncul hanya berupa rekaman video yang bisa dicek oleh publik, itu hanya berupa rekaman video. Sisanya kan kita nggak tahu komunikasi dia seperti apa gitu. Nah, berarti kan sekarang kenanya dikata mengancam nih. Mengancam yang gimana? Nah, mungkin di sini ya kalau kita kaitkan dengan permasalahan ini, mengancam akan menyebarluaskan atau akan memberikan review negatif terhadap produk itu mungkin, bro. Tapi kalau itu yang sebenarnya terjadi, ini kalau kita ngomong yang sebenarnya terjadi dulu. Kita kan bicara di sini, kita mau analisa ya. Tapi kalau yang sebenarnya itu terjadi, ya faktanya yaitu nggak bisa masuk kategori pengancaman juga gitu kan. Kalau memang Nikita Mirzani ini menyampaikan sesuai fakta hasil yang dia riset lah ya. Kalau dia melakukan riset itu kan, itu nggak bisa dikategorikan pengancaman juga. Nah, terus yang jadi pertanyaan juga, kalau bohong ya, kalau bohong ya artinya memberikan informasi bohong ke publik gitu kan. Ya artinya bisa dibalik mungkin jadi mencemarkan nama baik gitu kalau analisa gua ya. Kalau pengancaman nggak masuk dong. Ya kalau pengancaman sih sejauh ini buktinya belum kelihatan, tapi kan yang jadi penekanan di sini bukan pengancamannya, tapi pemerasannya, karena ada memberikan sejumlah uang gitu, bro. Kita nggak ngebahas alat bukti semuanya yang muncul di karena kan itu kantor polisi, kita cuma juga kan kita ngelihat media aja, lihat pemberitaan di media, terus kita simpulkan dengan laporan pidana yang disangkakan terhadap Nikita Mirzani. Nah, itu tadi yang mau lo sampein apa lagi? Nah, yang jadi pertanyaan gua sih ya, ini kan si pelapor ini sebagai korban dia udah memberikan uang sejumlah 4 miliar ya. Ada di transfer 2 miliar gitu kan. Nah, menurut gua sih kalau memang produknya ini nggak bermasalah, terus untuk apa dia ngasih duit gitu kan, uang tutup mulut? Toh ya silakan lah dia mau review seperti apa, pasti si pelapor ini berkeyakinan bahwa produk yang dia hasilkan itu ya berarti produknya bagus gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau dia sudah membuat laporan, ada niat untuk membuat laporan polisi, terus kenapa dari dulu uangnya dikasih gitu? Kalau karena dari awal. Iya, nggak dari awal. Kalau menurut gua sih mestinya kalau dia mau bikin laporan polisi, mending nggak usah dikasih dulu duitnya sekalian. Gitu. Ini kan pertanyaan kan? Iya, ini yang jadi pertanyaan kan. Duitnya udah dikasih dia 4 miliar, belum lagi dia ngurus laporan ke polisi kan. Itu kan setidaknya perlu biaya, perlu energi segala macam kan. Iya, seperti itu. Tapi kalau di SPKT gratis kan ya? Iya, kalau di SPKT gratis. Iya. Oke, bro. Iya, cuma keluar duit transportasi aja memang kalau laporan polisi, nggak keluar yang lain. Iya, maksud gua kenapa nggak dilaporkan di awal sebelum dia mengirim 2 miliar. Itu maksud gua, bro. Tapi kan di sini, bro, selain pasal pemerasan, ini juga ada TPPU. Ada pasal lain juga gitu. Ada TPPU. Selain TPPU ada undang-undang ITE juga di situ. Lah, ITE. Nah, ITE sama TPPU, jadi ada 3 undang-undang lah.
berbeda semua ini kan? Berbeda. Yang pertama kan KUHP itu pemerasan, yang kedua Undang-Undang ITE, nah yang ketiga TPPU. Nah kalau Undang-Undang ITE ini, setelah gua baca di dalam pemberitaan di media itu kan undang-undangnya terkait dengan mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur pengancaman pemerasan gitu bro. Jadi nggak beda jauh dengan KUHP tentang pemerasan, cuma bedanya ini melalui media elektronik gitu. Cuma pasalnya lebih tinggi kalau Undang-Undang ITE kan seperti itu. Nah kalau TPPU delik khusus ini berarti ya? masuknya untuk mencari harta kekayaan si pelaku ini bro. Nah jadi dipasanglah pasal TPPU. Jadi ada 3 pasal berlapis yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani. Lah kan kelihatan angkanya 4 miliar itu, apalagi yang mau dicari. Nah gini bro, ini yang membedakan TPPU dengan tindak pidana umum lainnya. Jadi kalau TPPU itu kan untuk mengejar harta yang diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana. Betul. Gitu. Nah apabila TPPU ini diterapkan nanti di dalam persidangan, jadi uang yang sudah diterima oleh Nikita Mirzani nanti kan di-track tuh aliran dananya kemana, dipakai buat beli apa. Nah itu bisa dimasukkan dalam amar putusan untuk dikembalikan kepada si korban gitu. Jadi tujuannya itu untuk menarik uangnya yang udah diterima bro. Nah kalau tindak pidana umum balik ke negara. Negara dan nggak bisa diambil juga gitu nilai uangnya ya. Ibaratnya lu kena tipu, uang lu udah dimakan sama si pelaku, ya duit lu hilang, tapi orang itu masuk penjara. Nah kalau adanya TPPU, gue udah tahu bro. Ya kan gua buat menerangkan ke penonton bro. Kalau ke lu kan lu nggak perlu dijelasin bro. Gitu bro. Berarti sekarang pintu masuknya ada ya? Iya ada pintu masuknya. Tindak pidana asalnya adalah pemerasan gitu bro. Oke. Berarti ya ini POV aja. Kalau kita ngeliat dari media, karena kan media nggak mungkin memberitakan secara utuh ya. Yang punya bahkan untuk 2 orang yang terlibat langsung aja, 3 orang yang terlibat langsung. Yang pertama pelapor, yang kedua penyidik, yang ketiga pengacaranya tersangka. Itu aja punya POV yang berbeda. Ya kita menambah POV lain lah, pengayaan sebagai unsur pengawasan dari masyarakat. Tapi kalau dan secara pendidikan ini juga, bro, kalau secara proses ini termasuk prosesnya terbilang cepat. Iya kan ada bro ini ya per Kapolri ya. Iya cuma kan nggak semua seperti itu bro. Itu penegakan hukum ini kan kadang berbeda-beda gitu. Ya kita bisa saksikan dari video yang tadi kan itu protapnya bagaimana bro. Selama ini gua mendampingi tersangka gitu kan. Kalau kita ngikutin proses pemeriksaan dari mulai tersangka ini ditahan, itu kan biasanya protapnya mereka dilakukan borgol kan, lakukan borgol, terus baju dipasang, harus dipakai. Ada yang diekspos langsung di depan kamera kan, sampai diinterogasi kan, ditanya-tanya gitu kan. Masih tersangka. Padahal masih tersangka gitu kan. Nah kalau ini kan yang bisa kita lihat sendiri kan, bajunya pun ditempel di sini, terus jalan lenggak-lenggok. Ya mungkin itulah seorang Nikita Mirzani bro. Itu bro. Ya mungkin perlu perbaikan sana sini kayak gitu-gitu ya. Yang kebiasaan ada 1-2 yang agak kurang, yang nggak sesuai sebenarnya dengan KUHP atau dengan aturan-aturan turunan yang diatur di Perkap, di Protap dan lain-lain. SOP itu harusnya diperbaiki lah. Termasuk dengan aparat penegak hukumnya bro. Kenapa? Ya karena sebagus-bagusnya aturan kalau aparatnya kurang bagus, seperti itu. Ya makanya KUHP penerapan diperbaiki. Di si A seperti ini, penerapan di si B seperti KUHP ini. diperbaiki, nanti kita kasih masukan lah dalam perbaikan KUHP ya. Oke bro. Mudah-mudahan tercerahkan dan kita lihat nih apalagi nih berita tentang Nikita Mirzani. Gua pikir mau ada ini yang waktu itu yang Fadil apa sih? Anaknya itu anaknya. Anaknya yang sama si Fadil siapa itulah. Rupanya cerita baru lagi nih. Oke, ya mudah-mudahan bisa terus menjadi lebih baik lah kita semua. Kita lihat juga nanti kita bahas nih ya mengenai anaknya Nikita Mirzani juga minta penahanan
Oh, mamanya. dia udah mengajukan. Tapi nantilah di video berikutnya itu pun kalau kita lagi pas kepengen gitu kan. Oke. Oke, siap. Ciao. Thank you.